Profil PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia terbuka dengan kode saham UNVR bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumsi. PT Unilever Indonesia terbuka didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 dengan nama Levers Shape Fabricant NV dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933. Unilever Indonesia terbuka beralamat di Jalan BSD Boulevard Barat Green Office Park BSD City, Tangerang, Banten. Pengertian pembelian tunai. Pembelian tunai adalah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengeluarkan kas untuk pembayaran barang yang dibeli untuk keperluan aktivitas perusahaan dan untuk barang persediaan. Alur pembelian tunai PT Unilever Indonesia. Pertama, bagian gudang melakukan pengecekan barang. Jika persediaan telah mencapai titik pemesanan kembali, bagian gudang akan membuat form permintaan barang sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar pertama diteruskan ke bagian pembelian. Lembar kedua diarsipkan sementara urut nomor. Selanjutnya, di bagian pembelian, setelah menerima form permintaan barang lembar pertama dari bagian gudang, bagian pembelian akan melakukan pencarian harga barang dan membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar SPPH pertama diserahkan ke bagian supplier. Lembar SPPH kedua diarsipkan sementara urut nomor, bersama dengan form permintaan barang lembar pertama. Selanjutnya, setelah supplier menerima surat permintaan penawaran harga atau SPPH lembar pertama dari bagian pembelian, supplier akan membuat surat penawaran harga atau SPH sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar pertama SPH dikirim ke bagian pembelian. Lembar kedua akan diarsip sementara urut nomor, bersama dengan surat permintaan penawaran harga atau SPPH lembar pertama. Selanjutnya, di bagian pembelian, setelah menerima surat penawaran harga atau SPH lembar pertama dari bagian supplier, bagian pembelian akan melakukan pencarian harga yang cocok dan membuat surat order pembelian atau SOP sebanyak 3 lembar dan didistribusikan sebagai berikut. Lembar SUP pertama diserahkan ke bagian penerimaan. Lembar SOP kedua diserahkan ke bagian supplier. Lembar SOP ketiga diarsipkan sementara urut nomor, bersama dengan surat penawaran harga atau SEP lembar pertama. Selanjutnya, setelah bagian supplier menerima surat order pembelian lembar kedua dari bagian pembelian, supplier akan membuat surat penerimaan barang atau SPB dan akan dikirim ke bagian penerimaan bersama dengan barang yang dipesan. Kemudian, surat order pembelian lembar kedua akan diarsipkan sementara. Selanjutnya, di bagian penerimaan setelah menerima surat order pembelian atau SOP lembar pertama dari bagian pembelian dan menerima surat penerimaan barang atau SPB beserta barang dari supplier, bagian penerimaan melakukan pengecekan barang yang dikirim dari supplier dan membuat laporan penerimaan barang atau LPB sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Lembar LPB pertama diteruskan ke bagian gudang bersama dengan barang yang diterima. Lembar kedua akan diarsipkan sementara urut nomor, bersama dengan surat order pembelian atau SOP lembar ke-1 dan surat penerimaan barang atau SPB. Selanjutnya, di bagian gudang, setelah menerima laporan penerimaan barang beserta dengan barang dari bagian penerimaan, bagian gudang akan mencocokkan dokumen form permintaan barang lembar kedua dengan laporan penerimaan barang lembar pertama beserta dengan barang.
Jika sesuai, bagian gudang akan menyimpan barang dan melakukan pencatatan ke dalam kartu gudang. Kemudian diarsipkan tetap urut nomor. Sistem pengendalian internal. 1. Pemisahan tugas antara bagian gudang dan pembelian. 2. Pemisahan tugas antara bagian gudang dan penerimaan. 1. Bagian gudang terlebih dahulu mencocokkan form permintaan barang dengan laporan penerimaan barang sebelum memasukkan datanya ke kartu gudang. 2. Otorisasi dokumen bernomor urut cetak. 1. Surat order pembelian, SOP, dibuat berdasarkan SPH. 2. Surat penawaran harga, SPH, dibuat berdasarkan SPPH. 3. Laporan penerimaan barang, LPB, dibuat berdasarkan SOP dan SPB. 1. Sebelum membuat FPB untuk melakukan pembelian, bagian gudang terlebih dahulu melakukan pengecekan barang. 2. Otorisasi dokumen bernomor cetak.